Seorang pejabat intelijen Amerika mengakui bahwa mereka telah di-brief oleh Israel bahwa Israel akan meledakkan pager yang sudah ada di kantong daripada para pejuang Hezbollah. Nah, itu ceritanya. Nah, bagaimana ceritanya bisa itu terjadi? Ya, dunia makin tidak baik-baik saja ya. Konflik Ukraina tambah seru menurut saya, dan juga tiba-tiba konflik Timur Tengah memunculkan fenomena baru, pager. Untuk itu tidak ada yang lebih tepat untuk bahas ini. Bang Pitan Dasrani kembali menjadi tamu saya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bung Helmi. Ini senang sekali pasti udah gatel mau ngomong. Pasti banyak sekali yang harus kita bongkar ini. Pager ini apa nih Bang Pitan? Jadi pager ini kan sebenarnya zaman dulu kan kita dulu itu untuk salesman, iya, gitu. untuk cowok-cowok orang AE, gitu, salesman dipanggil, termasuk juga reporter dipanggil sama Korlip kan, begitu kan zaman dulu ya. Iya. Jadi ceritanya begini, 13 Februari 2024 itu Sekjen Hezbollah, yaitu Hasan Nasrallah, mengumumkan di televisi agar semua pejuang Hezbollah jangan pakai handphone. Karena handphone itu terbukti mudah sekali dilacak oleh Israel, Mossad, sehingga mereka terus menjadi sasaran pembunuhan. Nah, sejak 13 Februari itu Hezbollah meninggalkan mobile phone dan beralih ke pager zaman dulu, karena pager itu frekuensinya paling rendah. Jadi dipahami bahwa itu sulit disadap kayak gitu. Nah, ternyata cerita yang berkembang adalah menurut siaran BBC hari ini, itu seorang pejabat intelijen Amerika mengakui bahwa mereka telah di-brief oleh Israel bahwa Israel akan meledakkan pager yang sudah ada di kantong daripada para pejuang Hezbollah. Nah, itu ceritanya. Nah, bagaimana ceritanya bisa itu terjadi? Jadi di Taiwan ada perusahaan yang bernama Gold Apollo. Gold Apollo ini adalah nama perusahaan sekaligus merek daripada pager yang dihasilkan itu. Gold Apollo. Ini dimiliki oleh pengusaha bernama Su Ching Kuang, orang Taiwan. Nah, lisensi untuk memproduksi pager itu telah dijual untuk pasar luar negeri, itu dijual kepada sebuah perusahaan di Eropa. Sehingga Taiwan cuci tangan, itu bukan kami yang produksi, itu ada perusahaan di Eropa. Nah, sekarang ceritanya bagaimana pager bisa membunuh orang. Nah, informasi intelijen yang terkumpul sampai tadi pagi itu bahwa memang itu ada disebut supply chain intervention. Jadi ada intervensi daripada intelijen Israel untuk memasukkan bahan peledak dalam jumlah kecil tetapi sangat tinggi daya ledaknya ke dalam pager itu ketika dalam proses pembuatan. Oh, jadi dari pabriknya udah disisipin? Sudah disisipin masuk. Okay. Nah, bagaimana caranya? Jadi beralasan juga karena itu dibuat oleh perusahaan di Eropa yang boleh jadi merupakan negaranya itu adalah sekutunya Israel. Seperti begitu. Sehingga yang terjadi 5.000 pager itu dibeli oleh Hezbollah, dan yang meledak itu adalah 9 orang tewas, 200 orang luka berat, dan 2.750 orang luka ringan. Termasuk duta besar Iran di Lebanon juga kena musibah itu. Sehingga sekarang ini mereka lagi lacak, berarti ada sekitar 2.000 pager yang tidak meledak, itu akan mereka lacak pasti atau dibuka. belum meledak. Okay. Ya, jadi mereka akan lacak seperti apa isi barang itu, dan bisa akan ketahuan nanti siapa yang bertanggung jawab membuat itu. Nah, kalau pager bisa jadi sumber bencana, apalagi mobile phone. Ya. Sehingga kalau teknologi perang jenis begitu dilakukan di negeri kita, wah, jutaan orang bisa mati seketika itu. Semua orang pegang handphone, 2-3 handphone satu orang begitu kan, itu bisa bahaya sekali. Jadi saya kira ke depan juga kita mesti hati-hati juga terhadap pabrik-pabrik mobile phone dan alat komunikasi yang beroperasi di Indonesia. Kita nggak tahu, ini kan banyak sekali intelijen asing beredar di sini. Kita harus hati-hati juga, ini kita punya badan intelijen, kita harus hati-hati juga. Supaya jangan kita asal percaya orang sampai musibah baru kita kaget, jangan begitu. Sebaiknya kita lakukan precautionary measures jauh-jauh hari. Karena dalam konstelasi politik internasional sekarang tidak ada negara yang bisa kita percaya ya. Nah, kembali ke Hezbollah tadi, saya ingin membuka beberapa rahasia permusuhan. Sebenarnya permusuhan yang paling besar itu bukan antara Arab dan Israel. Karena Arab dan Israel ini
berasal dari rumpun yang sama, Abrahamic lineage ya. Jadi mereka bisa berdamai meskipun mereka saat di sana sini mereka bisa bertikai, tapi potensi berdamai ada. Makanya ada 6 negara Arab yang sudah berdamai dengan Israel sekarang kan, Mesir, Yordan, kemudian Uni Arab Emirat, Bahrain, Maroko dan Sudan sudah berdamai. Nah, jadi musuh yang terbesar sebetulnya itu ada peperangan yang terbesar itu sebenarnya antara Iran dengan Israel. Sehingga kayak pada tanggal 13 April tahun ini ketika Iran menyerang Israel dengan 120 ballistic missile, 170 drone dan 30 cruise missile, itu justru yang kasih informasi bahwa Iran akan serang itu adalah Arab Saudi dan Uni Arab Emirat. Justru coba. Karena musuh mereka mereka punya common enemy yaitu Iran yang mendukung pemberontak Houthi di selatan, dan Houthi ini bermusuhan sama Arab Saudi kan. Depot minyak Aramco di Jeddah dibom sama Houthi kan. Jadi ketika mereka menghadapi musuh bersama, maka kepentingan mereka saling kasih informasi untuk menolong. Nah, itu sebabnya saya katakan sebenarnya permusuhan Arab Israel ini bisa didamaikan. Yang tidak bisa didamaikan adalah permusuhan antara Iran dengan Arab. Nah, saya mau jelaskan kenapa saya katakan begitu. Begini, ada sejarahnya ya. Coba kita lihat permusuhan ini dalam konteks 50 tahun terakhir ini, sejak tahun 74-75. Jadi tahun 74-75 itu sampai 1989 itu ada terjadi perang saudara di Lebanon. Perang saudara yang bernuansa SARA di Lebanon. Dari perang itu meledak pada 13 April 1975 dan berakhir pada 22 Oktober 1989. Cukup panjang ya? Panjang, setelah ditandatangani perjanjian di Haif kan, yang disebut Haif Agreement di Saudi Arabia, baru perang saudara di Lebanon itu berhenti. Nah, Lebanon ini cukup sial ya saya katakan, karena ketika perang saudara itu sedang berlangsung di Lebanon itu, di tengah perang yang masih berlangsung itu Israel menginvasi Lebanon ketika itu. Jadi wilayahnya sama tapi terjadi 2 medan perang sekaligus. Perang saudara di Lebanon antara kelompok utara dan selatan berperang. Di daerah yang sama itu Israel masuk juga menginvasi untuk mengejar aktivis PLO waktu itu. Yasir Arafat kan pindahkan markasnya ke Lebanon waktu itu. Jadi di wilayah yang sama terjadi 2 medan perang sekaligus, itu hanya terjadi di Lebanon. Itu gila betul-betul itu kejadian itu. Nah, justru karena Israel masuk itulah ketika Lebanon lagi perang saudara itu, itulah alasannya kenapa Hezbollah itu didirikan. Jadi Hezbollah ini awalnya gerakan amal sebetulnya. Tapi mereka berubah menjadi partai Allah atau partai Tuhan, yaitu Hezbollah, karena Israel masuk ketika orang lagi perang. Israel masuk menginvasi Lebanon waktu itu, membombardir markas-markas PLO ketika itu. Nah, sehingga menimbulkan semangat perlawanan yang membara di para pejuang Islam yang Syiah, karena itu Hezbollah ini Syiah, sehingga dia lebih gampang mendapat bantuan dari Iran yang sama-sama Syiah, sama-sama Syiah. Mereka ini sebenarnya Hezbollah ini diinspirasi oleh revolusi Iran, Ayatollah Khamenei waktu itu yang mendeklarasikan bahwa Israel itu adalah setan kecil dan Amerika itu setan besar yang harus kita buang ke neraka, kira-kira begitu definisinya. Sehingga Hezbollah itu berkobar semangatnya untuk harus berperang dengan Israel. Nah, Hezbollah itu didirikan pada tahun 1982. Waktu itu sekjennya Hezbollah itu adalah yang bernama Abbas Al-Musawi. Abbas Al-Musawi ini seorang tokoh besar yang berhasil menghimpun kekuatan Syiah di Hezbollah. Dia menjadi sekjen, tetapi dia hanya bertahan tidak lama karena 1982 didirikan, dia menjadi sekjennya. Dari 1991 dia sudah aktif sebagai sekjen. Tapi 1992, jadi 10 tahun setelah didirikan Hezbollah itu, dia mati, tewas. Jadi ketika itu di Lebanon Selatan, tempat perang saudara berlangsung itu, ada seorang ulama besar yang meninggal. Jadi dia datang melayat ke situ, membawa istrinya, anaknya berumur 5 tahun, dan 4 bodyguards-nya dengan senjata lengkap, datang ke Lebanon Selatan. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba muncul di atas kepalanya helikopter Apache Israel, menghabisi mereka di tempat itu. Jadi satu konvoi itu habis semuanya, mati semua. Itu peristiwanya terjadi pada 16 Februari 1992. Sekjen Hezbollah dibunuh waktu itu. Pada hari yang sama,
Hasan Nasrallah mengambil alih komando sampai sekarang sebagai sekjen Hezbollah. Tapi Hezbollah tidak tinggal diam. 1 bulan setelah itu, 17 Maret 1992, Hezbollah membombardir kedutaan Israel di Buenos Aires di Argentina. 29 orang tewas dan 200 lebih luka-luka. Itu adalah balasan Hezbollah. Balas dendam. Jadi kedutaan Israel di Argentina dibombardir habis. Itu adalah balas dendam terhadap meninggalnya sekjen Hezbollah Abbas Al-Musawi waktu itu. Nah, rekan seperjuangan daripada Abbas Al-Musawi itu adalah Hasan Nasrallah yang mengambil alih, dan penasihat militernya adalah Fuad Syukur. Fuad Syukur ini yang ditembak mati tanggal 30 April 2024 kemarin. Fuad Syukur ini kantornya di Beirut sebelah selatan, di lantai 2 kantornya, apartemennya. Dia lagi kerja, tiba-tiba dia dapat telepon untuk suruh dia naik ke lantai 7 di apartemennya di lantai 7. Dia tiba di lantai 7, langsung helikopter Israel hajar dia dari udara dan mati di tempat bersama istrinya, anaknya, dan juga ada 2 wanita lagi di situ, meninggal seketika. Nah, pertanyaannya, dia ini tidak pernah muncul karena dia penasihat militer, jadi pengatur strategi. Jadi kalau di ABRI dulu itu mungkin seperti Kasospol, kira-kira begitu jabatannya. Ini orang yang selalu menyembunyikan diri dan tidak pernah muncul, tapi kenapa dia bisa dapat perintah untuk naik dari lantai 2 ke lantai 7 dan ditembak mati di atas? Ini siapa yang kasih perintah? Bagaimana caranya? Ini pekerjaan Mossad yang kelas tinggi punya ini. Dan dia mati di tempat Hezbollah. Nah, apa yang terjadi setelah dia mati? Sebelumnya dia kan mati 30 April, tapi tanggal 1 April itu kan konsulat Iran di Damaskus kan dibombardir itu, di mana komandan daripada Brigade Revolusi Iran, yaitu Jenderal Muhammad Reza Shahedi, meninggal di tempat pada saat Israel membombardir. Ini tahun ini kan Pak? Ya, 2024. 2024. Itu 1 April. Lalu, ya. 1 April itu. 1 April itu dia meninggal. Kemudian 13 April Iran balas dengan menyerang ratusan ribuan drone yang menghantam itu waktu itu 13 April ke Israel. 19 April Israel balas lagi menyerang Isfahan kan. Ya. Pangkalan militer Iran itu di sebelah selatan itu Israel balas lagi 19 April. Kemudian 30 April penasihat militer Hezbollah tadi meninggal. Fuad Syukur namanya. Dia dibombardir di lantai 7 apartemennya. Itu 30 April. Tapi sebelumnya ada satu peristiwa lagi, yaitu 19 Maret. 19 Maret kan Presiden Ebrahim Raisi tewas di kecelakaan helikopter itu. Ya. Itu ada hubungannya Pak? Itu gila itu. Kenapa saya bilang gila? Karena walaupun belum diumumin itu ya, siapa di belakangnya? Ya. Begini ceritanya, informasi yang saya kumpul ini, 19 Maret itu adalah Presiden Ebrahim Raisi ini pergi ke provinsi Azerbaijan Timur di Iran, berbatasan dengan Azerbaijan, untuk menemui dengan Presiden Ilham Ilyas, Presiden Azerbaijan. Keduanya meresmikan bendungan di situ yang akan mengairi 2 negara itu. Itu pada tanggal 19 April. Kemudian dia terbang pulang. Ketika terbang pulang itu ada 3 helikopter yang sama-sama. Helikopter dia ini memerintahkan komando, jadi memerintahkan kepada 2 helikopter lain untuk naik lebih tinggi lagi. Ketika dia naik lebih tinggi lagi, dia nabrak gunung dan jatuh. Ini kan aneh. Anehnya di mana? Anehnya adalah pilot yang membawa dia dari Teheran ke kota perbatasan tidak sama dengan pilot yang membawa dia dalam penerbangan pulang. Coba. Terjadi pergantian pilot? Terjadi pergantian pilot tanpa itu di luar protokol, di luar rencana sebelumnya. Jadi bunuh diri nih pilotnya? Jadi pilot itu bunuh diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah itu kan aneh betul itu. Ibrahim Raisi meninggal, itu 19 Maret. Lalu 1 April baru kedutaan tadi, konsulat Iran dibom di Damaskus. Kemudian 13 April Iran serang, 19 April Israel balas ke Isfahan. Kemudian 30 April Fuad Syukur meninggal. Setelah Fuad Syukur meninggal hanya lewat 5 jam, 6 jam Ismail Haniyah tewas. Coba. Dibunuh juga. Pada hari yang sama itu, jadi karena 30 April itu Fuad Syukur meninggal. Kemudian malam, lewat tengah malam jam 2 itu bom yang sudah ditempatkan 2 bulan sebelum Ismail Haniyah tiba di situ meledak dan meninggal waktu itu. Dugaan pertama itu mengatakan bahwa itu ada serangan dari udara, ternyata bukan. Udah ditanam dulu? Sudah ditanam 2 bulan sebelum Ismail Haniyah datang situ sebagai tamu negara
tamu negara menghadiri pelantikan presiden baru Iran. Dan yang memalukan adalah dia meninggal di guest house milik pasukan inti militernya Iran. Jadi seperti guest house-nya Kopassus begitu. Tamu negara datang situ kok bisa meninggal, ditanam bom di situ. Berarti ada terjadi pengkhianatan yang luar biasa di dalam. Ada pengkhianatan yang luar biasa sehingga pasukan inti Iran pun bisa kecolongan sampai tamu negara bisa mati di situ. Setelah itu terjadi apa yang terjadi? Setelah itu terjadi pemimpin spiritual Iran tertinggi yaitu Ayatollah Ali Khamenei tampil ke televisi dan menyerukan serangan balas dendam seluruh warga Iran terhadap Israel. Setelah dia umumkan fatwa untuk membalas itu, Pentagon langsung membuat statement. Juru bicara Pentagon itu John katakan bahwa Pentagon sudah memerintahkan kapal induk Amerika untuk mempercepat perjalanannya ke daerah itu untuk melindungi Israel. Kalau sampai Iran menyerang balik, maka Amerika akan hantam Iran. Jadi sampai sebegitu konsekuensinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sekutu-sekutu Iran diam? Ya toh? Nah karena strategi Amerika adalah dia bikin itu Rusia sibuk di Ukraina supaya jangan masuk ke Timur Tengah. Itu sebabnya di segala macam cara dipakai mempersenjatai Ukraina supaya Rusia akan sibuk terus sehingga Rusia tidak akan bisa habis energinya, tidak bisa membantu Iran di Timur Tengah. Padahal Rusia dengan Iran ini sama-sama di dalam BRICS, sama-sama di dalam SCO. Mereka bersekutu di situ, tapi tidak bisa berbuat banyak karena sudah dibendung semua jaringannya. Nah sekarang yang terjadi adalah permusuhan ini akan terus berlangsung antara Arab dan Israel. Satu waktu akan bisa berdamai menurut kalkulasi saya melihat perkembangan yang sekarang ini karena kepentingan ekonomi dan ketika mereka menghadapi musuh bersama. Tetapi Iran dan Israel tidak akan bisa berdamai. Pak Witan, tadi sebelum masih di luar tadi kita ada rahasia besar yang katanya cuma di sini ya Bang. Cerita apa sih? Ini rahasia besar ini. Ini menarik. Ini saya harus bongkar ini. Begini. Ya. Jadi untuk bisa mengerti perang yang sedang terjadi di Timur Tengah. Sebenarnya istilah yang benar itu bukan Timur Tengah. Kalau di Indonesia kita harus katakan Asia Barat sebenarnya. Asia Barat lebih tepat. Lebih tepat. Kalau di Amerika orang lihat Asia Barat itu kan berada di timur, makanya mereka katakan Middle East kan, Timur Tengah. Kalau dari sini kan harus kita ke barat kan kiblatnya. Jadi harusnya kita katakan itu Asia Barat sebenarnya. Jadi begini, perang yang terjadi di sana itu harus kita lihat dalam gambaran besar ya. Gambaran besarnya begini. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang sedang bertikai dengan Perdana Menterinya sendiri, Bibi Netanyahu, itu mengatakan bahwa Hamas sebagai organisasi pasukan terstruktur itu sudah habis. Yang tinggal adalah sisa-sisanya saja. Nah pernyataan itu dibantah oleh Komandan Hamas Yahya Sinwar di Gaza. Kenapa dia bantah? Dia katakan Hamas tetap ada. Kenapa? Karena Hamas itu bukan hanya tentara. Hamas itu ideologi. Gerakan. Nah untuk bisa mengerti Hamas, saya cukup lama mempelajari apa sebetulnya Hamas dan Hezbollah ini. Pasal 1 daripada Covenant Hamas yang dicetuskan pada 18 Agustus 1988 itu mengatakan bahwa pijakan daripada Hamas adalah Islam sebagai agama. Cara pikirnya, cara pandangnya, cara dia melihat alam semesta ini, melihat kehidupan, melihat manusia adalah berdasarkan ajaran Islam yang dia pegang. Sehingga ketika Hamas itu diserang, dia memahami bahwa ini serangan terhadap agamanya. Itu sebabnya dia tidak akan takut kalau dia mati di situ. Dia akan berjuang sampai mati pun dia merasa terhormat. Itu syahid. Nah itu pasal 1. Jadi pasal 1 itu mengatakan bahwa Hamas adalah gerakan Islam dan seluruh tingkah lakunya, pola pikirnya itu semuanya berdasarkan ajaran Islam. Jadi ketika dia diserang, yang dia pahami adalah agamanya yang diserang. Itu masalahnya. Itu yang membuat dia tidak akan bisa menyerah karena itu urusan agama, tidak mungkin dia bisa tawar-tawar kan begitu. Pasal 5 daripada Covenant Hamas itu mengatakan bahwa ruang lingkup perjuangan Hamas itu mulai dari dasar bumi sampai ke langit. Di mana ada seorang muslim berdiri di atas tanah, disitulah pergerakan Hamas itu terjadi. Itu pasal 5 daripada Covenant Hamas. Pasal 7 itu mengatakan bahwa hari penghakiman itu belum akan terjadi sebelum orang Yahudi yang terakhir dibunuh oleh pasukan Islam. Itu pasal 7. Pasal 8 daripada Covenant Hamas itu mengatakan bahwa Quran adalah konstitusinya.
Oke. Nah, kalau dia sudah katakan Quran adalah institusi konstitusinya, mati terhormat bagi dia. Nah, dan dia katakan dalam pasal 8 itu bahwa mati syahid adalah merupakan kerinduan yang paling mulia. Ya. Itu ditulis di dalam pasal 8 itu. Pasal 11 mengatakan bahwa seluruh tanah Palestina itu adalah wakaf, tanah wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh negara manapun, oleh kerajaan, oleh raja atau oleh siapapun, kecuali diwariskan itu sebagai generasi untuk pasukan muslim yang akan datang, generasi yang akan datang. Jadi seluruh tanah Palestina itu di dalam perjanjian Hamas itu adalah tanah wakaf. Sehingga ketika diduduki sama Israel, bagi mereka itu penghinaan terhadap keyakinan dia. Oke. Kan itu tanah wakaf, itu pasal 11. Pasal 12 itu mengatakan bahwa dalam rangka berjuang karena tanahnya sudah diduduki, maka adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memerangi Zionis Israel. Seorang istri boleh mengangkat senjata masuk dalam peperangan tanpa harus minta izin kepada suaminya. Segitunya. Seorang pembantu boleh masuk dalam peperangan tanpa harus minta izin kepada majikannya. Jadi Segitunya. sampai segitunya. Jadi seorang istri pun tidak wajib minta izin kepada suaminya. Dia boleh masuk ini karena ini adalah perintah agama. Jihad. Jadi dia akan merasa tersanjung dan terhormat kalau bisa mati syahid. Iya. Itu pasal 12. Pasal 13 itu mengatakan bahwa semua upaya diplomasi perundingan damai itu tidak ada gunanya karena itu melanggar cara perjuangan pasukan muslim yang sudah ditetapkan di dalam pasal 1 itu. Itu pasal 13. Pasal 14 itu mengatakan bahwa perjuangan tentara Hamas itu terjadi dalam 3 lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran Palestina, lingkaran kedua adalah lingkaran negara-negara Arab, lingkaran terluar adalah lingkaran negara-negara Muslim. Sehingga dalam pemikiran Hamas itu perjuangan Hamas itu terjadi sampai di Indonesia pun karena kita mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi di mana ada orang Muslim, disitulah lingkaran ketiga daripada perjuangan Hamas. Ya. Itu pemahaman daripada. Nah, Hamas itu sendiri kan didirikan sebagai armed wings, sayap bersenjata daripada gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu didirikan tahun 1928 ketika di Indonesia ada gerakan Budi Utomo. Di sana di Mesir itu Ikhwanul Muslimin itu muncul untuk melawan penjajahan Inggris waktu itu. Ya. Jadi di sini kita lawan Belanda, di sana mereka lawan Inggris. Jadi didirikan waktu itu oleh Hasan al-Banna kan. Hasan al-Banna ini meninggal pada 12 Februari 1949. Beliau ini kalau tanggal hafal banget. Iya. Nah, sebelum beliau meninggal pada 12 Februari 49 itu ada satu kalimat beliau yang menginspirasi pergerakan Hamas sampai sekarang. Dia katakan bahwa Israel masih akan tetap ada sampai dia dihabisi oleh pasukan muslim. Itu adalah kalimat Hasan al-Banna. Dan ini jadi inspirasi. Itu jadi inspirasi daripada Hezbollah, inspirasi daripada Houthi, inspirasi daripada Hamas sampai sekarang. Itu kalimat daripada Hasan al-Banna. Nah, jadi kalau kita lihat begitu, saya tadi sampai pada pasal ke-14 di mana lingkaran perjuangan itu ada lingkaran Palestina, kemudian lingkaran yang negara-negara Arab, kemudian terluar ada negara-negara berpenduduk muslim. Itulah perjuangan Hamas. Nah, rahasia terbesarnya ada di mana? Dari 36 pasal Covenant Hamas itu atau perjanjian Hamas itu, rahasia terbesarnya ada di pasal 32, Pak. Apa itu? Pasal 32 ini luar biasa. Pasal 32 daripada perjanjian Hamas itu mengatakan begini, bahwa ekspansi yang dilakukan oleh Zionis Israel setelah Gaza ini, setelah Palestina diambil alih, dia akan mengekspansi terus ke selatan dan terus ke timur, mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat di Irak. Itu pasal 32 tuh. Dari mana dia tahu itu? Karena di situ dikatakan bahwa menurut dokumen sejarah yang bernama The Protocols of the Elders of Zion. Jadi protokol tua-tua Yahudi. Itu ada dokumen sejarah, The Protocols of the Elders of Zion itu. Sudah tertulis di situ bahwa rencana besar Israel, Yahudi adalah menguasai seluruh dunia. Ekonominya dikuasai, keuangannya dikuasai, senjatanya dikuasai, tanahnya dikuasai, sumber daya alamnya dikuasai di semua negara. Ini tercantum di dalam dokumen yang disebut Protocols of the Elders of Zion. Nah, dari mana kita tahu dokumen ini?
tentu kalau kita tanya ke Israel dia katakan itu omong kosong, itu tidak ada itu kan Ya. begitu. Karena ini dokumen Mana mau ngaku? mengaku dokumen rahasia. Tapi buktinya adalah pada tahun 1903 koran Rusia bernama Znamya itu artinya the banner atau panji. Ya, jadi kalau sini kayak panji masyarakat gitu ya. Koran Rusia ini pada tahun 1903 menerbitkan rincian daripada protokol itu, protokol sains itu, the protocols of the elders of science. Rincian di bidang ini dia akan lakukan apa, itu dibongkar semua sama koran Rusia tahun 1903. Kemudian pada 1905 gitu, seorang tokoh mistik Rusia menerbitkan buku yang berjudul The Great in the Small. Jadi yang besar di dalam kecil, cara setan menguasai dunia. Kira-kira Rasputin. itu Tokoh mistik Rusia ini siapa? Tokoh mistik ini namanya saya agak lupa namanya. Bukan Rasputin. Bukan. Nilus siapa begitu namanya. Nanti saya cek lagi. Jadi dia katakan bahwa buku itu bercerita tentang cara setan menguasai dunia. Dengan seperti yang tadi dijelaskan dalam protokol itu. Nah, protokol itu di dalam buku itu dilampirkan sebagai lampiran buku di bagian belakang. Jadi ada dua dokumen yang sudah menjelaskan tentang adanya rencana besar rencana besar Israel untuk menguasai dunia dengan berbagai macam cara. Nah, itu tercantum dalam pasal 32 daripada dokumen Hamas. Pasal 32 dari perjanjian Hamas itu jelas-jelas mengatakan yang merupakan itu. Melawan itu. Nah, sehingga saya jadi penasaran, saya cari tahu apa sebetulnya ini, apa benar. Karena kita tanya ke Israel menyangkal, bilang nggak pernah ada itu gitu. Nah, ternyata setelah saya pelajari ada di dalam kitab suci Yahudi. Sama seperti, jadi rupanya dokumen Hamas ini sudah mempelajari juga kitab suci Yahudi yang mengatakan di dalam kitabnya itu yaitu Bereshit pasal 15 ayat 18. Bereshit itu kalau bahasa Inggrisnya itu Genesis. Genesis ya. Jadi Bereshit pasal 15 ayat 18 itu mengatakan bahwa memang betul tanah yang dijanjikan sebagai promised land kepada bangsa Yahudi itu adalah dari Sungai Nil di selatan sampai ke Syria dan Lebanon di utara, dan dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat di Irak. Luas sekali. Luas sekali. Jadi artinya yang dicantumkan di dalam kitab suci Bereshit 15 ayat 18 itu adalah sebagian wilayah Mesir, terus sampai ke Gaza, terus ke Israel, terus ke Lebanon, terus sampai ke Syria. Dan dari Mesir dia terus sebagian wilayah Arab Saudi diambil semua, sampai ke Irak, sampai ke Turki, sampai sebagian dari Turki, terus dia ke barat itu sampai ke Syria, kembali lagi ke Lebanon. Jadi besar sekali lingkungan itu. Nah, pada waktu perjanjian itu diberikan kepada umat Israel, itu kan belum ada negara-negara berdaulat, belum ada hukum internasional. Dulu masih nggak ada dulu masalah. Masih nggak ada masalah. Sekarang baru masalah. Ya, jadi nggak masalah. Sekarang jadi masalah karena di atas tanah itu sudah berdiri begitu banyak negara. Gitu. Karena seluruh Yordan dalam peta itu seluruh Yordan masuk. Jadi, Bapak, itu kan sebabnya bahwa konflik atau perang Israel ini tidak akan bisa berhasil. Tidak akan. Himbauan dari siapapun, termasuk dari pemimpin Amerika. Ada rahasia yang lebih besar. Gencatan senjata segala macam. Ya, nah, itu rahasia yang pertama, itu bahwa memang itu sudah dicantumkan dalam kitab suci Yahudi, orang Yahudi, dan dikutip di dalam pasal 32 daripada perjanjian Hamas, dokumen Hamas itu ada itu. Sehingga dia katakan bahwa kalau tidak waspada, ini semua negara ini akan diekspansi karena sudah ada di dalam, sudah Nah, pemahaman orang Yahudi adalah bahwa Bereshit 15 ayat 18 itu diberikan kepada anak cucu Nabi Ibrahim atau Abram. Kalau dalam kitab suci Yahudi disebut Abram. Nah, anaknya Abram itu kan ada Ishak dan Ismail. Ya, yang Ismail menjadi bangsa Arab, ya toh, Mesir dan segala macam. Yang Ishak menjadi Yahudi kan, turunan dua suku Yahudi. Orang Yahudi katakan bahwa keturunan Abraham itu hanya keturunan dia. Yang ini dia tidak akui. Dia tidak akui. Nah, sehingga dia menggaris peta itu adalah seluruh Syria, Lebanon, Yordan seluruhnya, sebagian Mesir, sebagian Arab Saudi itu dibelah setengahnya, terus sampai Irak. Nah, kalau Sungai Efrat
dibilang Sungai Efrat itu apa? Jadi kalau kita lihat begini, kalau di situ ditulis bahwa tanah yang diberikan kepada keturunan Abraham itu atau Nabi Ibrahim itu adalah dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Sungai Efrat itu mata airnya, mata sungainya itu berawal dari pegunungan Armenia, dataran tinggi Armenia di Turki sebelah timur. Oke. Ya, itu dari situ Sungai Efrat itu mengalir. Dari situ dia mengalir ke Syria, dia mengalir ke Irak, dan dia mengalir terus ke selatan sampai bertemu ujungnya Sungai Tigris, lalu bergabung masuk ke Teluk Persia. Mesopotamia di situ ya. Mesopotamia di situ Oke. kan. Nah, ini Sungai Efrat. Jadi kalau dikatakan dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat gitu, berarti begitu banyak negara akan kena. Ya, termasuk. Nah, masalahnya adalah ini adalah yang ada di dalam kitab sucinya. Sementara waktu itu ditulis, itu kan belum ada negara-negara yang berdaulat, belum ada hukum internasional, belum ada PBB. Kalau sekarang bagaimana caranya? Oke. Nah, itu sebabnya maka sekarang kita mengerti kenapa Israel itu melawan Hezbollah di utara, di Lebanon. Karena dalam peta dia, ini Hezbollah ini berada di dalam wilayah Yurisdiksi dia, kan begitu. Makanya dia itu sebabnya dia melawan. Nah, kenapa dia lawan Gaza di selatan? Karena Gaza itu dalam petanya termasuk di dalam, walaupun tidak diakui eksplisit, tapi itu termasuk karena ada dalam petanya, di dalam kitab sucinya. Jadi kalau orang katakan perang di Timur Tengah itu tidak ada kaitannya dengan agama, saya bilang tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar, karena landasan berpijaknya itu justru adalah keyakinan agama, gitu. Jadi kalau kita bilang, oh itu nggak ada hubungannya dengan agama, itu hanya apa yang disebut political correctness menurut saya. Jadi kasih kalimat yang sejuk, pembenaran supaya semua orang bisa damai, tidak ribut. Tapi kalau kita mau selidiki betul-betul, memang dasar pijakannya kitab suci. Bagaimana kita bilang tidak gitu? Jadi klaim dia terhadap tanah itu yang menjadi masalah. Kenapa dia harus ekspansi? Itu sebabnya Hamas membongkarnya di dalam pasal 32 daripada perjanjiannya. Nah, sekarang saya akan buka rahasia kedua. Kenapa? Jadi di dalam semua gerakan ini otaknya adalah Iran. Hezbollah disuplai senjata oleh Iran, Hamas juga dikasih oleh Iran, Houthi juga dikasih oleh Iran. Kenapa Iran yang berperang? Begini. Menurut kitab suci orang Yahudi yang sempat saya lihat, 500 tahun sebelum Masehi, ini jauh sekali nih. 500 tahun sebelum Masehi, ada seorang pemuda Yahudi yang kemudian menjadi Perdana Menteri di kerajaan Persia dulu. Namanya Daniel. Di dalam kitab itu disebut dia sebagai Nabi, Daniel ini. Daniel ini sedang berdoa mengaku dosa bangsanya di Sungai Tigris, di tepi Sungai Tigris. Nah, di dalam kitab suci Yahudi itu diterangkan bahwa ketika dia sedang berdoa mengaku dosa bangsanya, karena bangsanya itu murtad kepada Tuhan, sehingga dibuang 70 tahun ke Babilonia waktu itu. Itu alasannya karena mereka murtad. Dibuang dalam pembuangan selama 70 tahun. Ketika dia sedang berdoa minta ampun kepada Tuhan atas murtadnya bangsanya ini. Yang dipimpin Firaun itu ya? Bukan, itu waktu itu Raja Nebukadnezar. Sebelum Nebukadnezar. Oke. Nebukadnezar. Jadi jauh sebelumnya. Itu tahun 500 antara 500 sampai 538 berakhir. Sebelum Masehi. Jadi ketika dia sedang berdoa itu, dia melihat malaikat Jibril datang. Itu diterangkan dalam kitabnya itu. Malaikat Jibril datang dan katakan kepada dia begini. Sebetulnya saya sudah datang 21 hari yang lalu. Tapi ketika saya sampai di atas Persia, saya ditahan oleh pemimpin kerajaan Persia. Nah, pemimpin kerajaan Persia ini bukan manusia. Dia ini kalau satu sosok yang bisa menahan seorang malaikat tidak bisa jalan, berarti dia sosok apa? Nah, itu sosok misterius. Tapi dia katakan ini ada pemimpin kerajaan Persia yang disebut dengan Prince of Persia. Makanya terkenal ada game Prince of Persia itu. Itu awal ceritanya dari situ. Prince of Persia ini menahan malaikat Jibril selama 21 hari, dia tidak boleh datang kasih berita kepada Daniel. Lalu malaikat Mikael turun berhadapan dengan Prince of Persia ini, pemimpin kerajaan Persia, baru Jibril lolos untuk datang sampaikan berita ini kepada Daniel. Setelah dia sampaikan berita, akhir pesannya dia bilang apa? Jibril katakan bahwa sudah ditetapkan bahwa akan terjadi peperangan dan pemusnahan sampai kepada akhir zaman.
Oh, itu jadi udah sudah disampaikan oleh malaikat Jibril itu sekitar kepada Daniel ketika itu. 2700 tahun yang lalu. 2700 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang kita tahu kenapa jadi Iran dengan Israel tidak bisa berdamai, memang sudah ditakdirkan mereka tidak bisa seteru abadi. Ya? Seteru abadi. Bentuk konflik perangnya yang berbeda-beda. Karena itu berita dari malaikat yang menyampaikan bahwa sudah ditetapkan sampai kepada akhir zaman akan terjadi peperangan dan pemusnahan sampai kepada akhir zaman. Itu pesan daripada malaikat kepada, dan itu tertulis dalam kitab sucinya. Dan ada sampai sekarang bisa kita baca di situ. Itu tertulis dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 13. Catat, bisa dicari, bisa di search di Google itu. Daniel pasal 10 ayat 13 itu mengatakan memang sudah ditetapkan bahwa akan terjadi peperangan dan permusuhan itu sampai kepada akhir zaman. Itu yang terjadi sampai sekarang. Itu yang terjadi sampai sekarang. Jadi kalau orang bilang mendamaikan Iran dengan Israel tidak akan mungkin, Pak. Tidak akan mungkin. Jadi kan sekarang banyak sekali negara, saya nggak bilang seluruh dunia ya, termasuk beberapa pemimpin Amerika, Eropa mengatakan tolonglah gencatan senjata. Tidak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu kan kalkulasi ekonomi semua. Kemarin Joe Biden misalnya itu mengeluarkan rencana 3 tahap kan untuk perdamaian itu. Tahap pertama itu pulangkan sebagian dari tawanan, tetapi gencatan senjata selama 6 minggu, jangan ada tembak-menembak. Tahap kedua adalah pulangkan seluruh tawanan, lalu berhenti berperang seterusnya, tanda tangan fakta. Tahap ketiga adalah rekonstruksi Gaza. Itu kan 3 tahap. 3 tahap yang disampaikan oleh Joe Biden. Nah, tetapi kan mereka saling tidak percaya. Israel juga tidak percaya, Hamas juga tidak percaya. Kamu bakal bohongin saya nih, kan begitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa Hamas tidak diserang lagi? Gitu. Sampai sekarang pun tidak bisa. Malah karena penduduk-penduduk sipil yang belum tentu Hamas ya. Belum tentu dengan alasan mengejar Hamas. Kita punya PBB, apa gunanya? Nggak bisa bikin apa-apa. Lumpuh juga ya. Nggak bisa bikin apa-apa. Cuma bisa menghimbau. Dia hanya bisa menghimbau, pidato sekeras-kerasnya, menteri-menteri luar negeri boleh ngomong, nggak ada gunanya. Terus kenapa? Apa kepentingan Amerika ya? Walaupun kita ada tahu di balik itu, yang begitu membela-bela Israel. Pak. Memang kepentingan Amerika itu begini ya. Lobby Yahudi itu sangat kuat di Amerika. Lobby Yahudi sangat kuat, mulai dari ketua kelompok mayoritas di Senat itu kan Yahudi. Menteri luar negeri Amerika itu kan Yahudi juga. Kan siapa? Anthony Blinken. Jadi banyak sekali, sehingga lobby Yahudi ini adalah lobby yang sangat kuat, yang sangat sulit coba bayangkan. Perdana Menteri Netanyahu sudah 4 kali berpidato di Kongres Amerika dan disambut dengan standing ovation. Cuma 7 orang aja yang luar biasa kan. Saya pikir akan dihabisin ya. Karena genocide segala macam. Ternyata enggak, ternyata dikasih sambutan di luar. Dan saya ingat ya, saya potong bentar. Ingat waktu Netanyahu pertama kemarin yang dibilang Anda harus bantu saya karena saya ini berperang melawan musuhnya sama, yaitu Iran. Kan dia menyerang ya. Begitu. Jadi itu diplomasi PR yang luar biasa ya. Ya, untuk mengajak orang untuk bersama-sama melawan satu musuh yang sama kan. Yaitu Iran. Yaitu Iran kan gitu. Jadi memang tidak bisa. Orang sudah berapa banyak sekjen PBB berganti, sudah berapa ratus, berapa ribu resolusi Dewan Keamanan keluar, kan tidak bisa juga sampai sekarang. Damai seperti apa? Lebih omong kosong lagi kita bilang two state solution. Mana bisa two state solution? Two state solution yang diperjuangkan di PBB termasuk oleh negara-negara non-blok seperti Indonesia juga memperjuangkan two state solution. Two state solution itu artinya Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai sama-sama. Apa jaminannya? Kan nggak bisa. Jaminannya bagaimana? Jarak mereka begitu dekat. Siapa yang bisa kasih jaminan? Sedangkan pasukan PBB sudah keluar dari situ. Pasukan penjaga perdamaian sudah keluar sejak tahun 1967. Dipimpin oleh Jenderal India itu kan. Disuruh keluar, nggak boleh masuk. Sampai sekarang kan siapa yang jaga? Tidak ada yang bisa mengamankan mereka. Tidak ada jaminan. Sehingga pertama, Hamas itu mencurigai bahwa Israel akan menghabisi mereka. Israel mencurigai bahwa Hamas itu sedang mempengaruhi seluruh dunia Islam untuk usir semua orang Israel keluar dari tanah itu. Mbak Mitan, dulu kenapa ada waktu terjadi konflik pertama ya, serangan berapa Oktober itu? 7 Oktober. 7 Oktober Hamas menghantam Israel. Kemudian termasuk di sini ada beberapa pemerintah mengatakan bahwa ya Hamas itu tidak mewakili Palestina. Itu kalimat politik, bukan kalimat realitas. Jadi memang waktu awalnya perang itu berkecamuk 7 Oktober itu, orang pertama yang mengatakan seperti itu justru adalah Presiden Mahmud Abbas. Dia mengatakan Hamas itu berjuang sendiri, dia tidak mewakili rakyat Palestina yang ada di tepi barat
Sungai Yordan, dia katakan begitu. Tapi setelah dilihat begitu banyak orang mati dan Israel secara sembarangan membombardir penduduk sipil begitu banyak melakukan yang mati, pelanggaran HAM, sudah lebih dari membunuh anak-anak banyak sekali ya, dan perempuan. 40 ribu sekian. 5.000 orang meninggal. Dia nggak bisa ngomong begitu lagi, apalagi sekarang banyak sekali pengungsi pejuang Hamas lari juga ke tepi barat kan. Ya. Jadi tidak bisa dia katakan begitu karena dia sebagai presiden dia harus presiden untuk seluruh Palestina. Ya. Tidak bisa dia presiden hanya untuk tepi barat lalu Gaza milik siapa? Kan begitu. Jadi tidak bisa. Sehingga menurut saya konflik ini sebenarnya tergantung Amerika mau bawa kemana. Bukan kunci tetap Amerika. Amerika Di belakangnya adalah Amerika. Tetap Amerika. Saya dengar Amerika banyak sekali ya memberikan utangan, membantu sampai menjulitkan diri sendiri ya, Bang Rita. Sebenarnya begini, total bantuan Amerika untuk Israel sejauh ini sudah untuk militer ya, untuk militer Israel itu sudah sebesar 310 miliar dolar. Itu berapa rupiah itu? 310 miliar dolar dikasih untuk Israel itu bertahan. Itu udah kuadriliun tuh. Ya, itu sudah ribuan triliun untuk bisa bertahan di situ. Nah, sementara bantuan yang diberikan ke Palestina itu hanya bantuan kemanusiaan, bantuan apa. Tapi kan tidak kasih bantuan persenjataan kan. Jadi dia menyuplai satu pihak dengan persenjataan, tapi satu pihak ini kan kayak orang adu ayam, yang satu dilepas, satu diikat kakinya kan begitu. Jadi memang yang menderita kan orang sipil juga kan. Orang sipil. Nah, tadinya memang yang berperang itu hanya pasukannya. Tapi setelah rumahnya dibombardir, harta bendanya semua hancur, kan orang yang bukan pasukan pun turut menjadi simpatisan kan, membela. Saya kemarin sebulan lalu ada seorang pemuda Palestina di sini saya wawancaring. Ya jadi udah hilang saja. Iya betul. Kakaknya meninggal, adik tetangga meninggal, dia tinggal Allahu Akbar. Ya hanya begitu. Jadi ada unsur pasrah jihad gitu. Iya. Jadi mereka nggak berdaya. Mereka sudah tidak berdaya. Tidak berdaya, tapi juga tidak menyalahkan siapa pun, itu udah takdir. Justru sebenarnya saya agak kesal juga melihat karena negara-negara Arab itu diam. Gitu kan. Mesir diam, malah Rafah crossing dia jaga supaya jangan dulu nggak bisa keluar masuk, kan, bisa keluar. Lebih celaka lagi ada sahabatnya presiden cari untung, pajakin orang-orang di situ dengan segala macam, untuk mau keluar aja dikasih ongkos transport berlipat kali ganda. Di mana posisi Turki ya? Kadang-kadang Erdogan memberikan statement yang cukup ya, tapi di mana ininya? Begini, posisi Turki sekarang. Turki ini memang negara yang paling di NATO juga kan? Ya, Turki ini negara yang paling unik karena sebetulnya itu kan Ottoman Empire dulu itu kan dari situ kekuatannya kan. Dia ya sebenarnya yang pemilik tanah itu. Dia yang pemilik tanah itu, kemudian waktu Perang Dunia itu Inggris kalahkan, lalu Inggris mengambil alih, lalu bagi dua tanah itu jadi Israel sama Arab Palestina, jadi konflik sampai sekarang itu. Kalau nggak dibagi kan mereka nggak perang waktu itu. Nah, jadi Turki ini adalah negara yang tidak mau diatur oleh NATO. Dia anggota NATO, tapi dia negara yang nggak bisa diatur sama NATO. Kalau dia tidak bisa mengikuti kehendak Amerika dan negara-negara Barat, dia jalan dengan caranya sendiri. Karena dia punya ancaman dalam negeri juga sendiri. Dia juga diancam oleh teroris-teroris yang mengatasnamakan agama, yang menyerang dia di dalam negeri. Termasuk dari Kurdi ya? Ya termasuk, dan mereka menyerang bahkan dari Eropa Timur. Nah penyerangannya, karena itu memang itu yang ada dia lagi kampanye ke berbagai negara, termasuk saya pernah juga ketemu dengan ketua parlemennya di sana waktu ada kunjungan di Turki, dan ketua parlemen itu seolah-olah memberikan warning. Dia katakan ada banyak organisasi kiri, radikal yang menyalurkan bantuan ke negara-negara Muslim untuk bantuan pendidikan. Jadi harap berhati-hati gitu. Cuma mereka sempat juga sampaikan itu ke pemerintah kita, tapi pemerintah katakan urusan dalam negeri kita tidak bisa dicampuri oleh negara luar, bilang begitu. Jadi kita tidak menanggapi itu secara serius. Tapi bagi Turki itu serius, dan itu merupakan bargaining point dia dengan negara-negara Barat. Nah, Turki ini di dalam NATO dia terikat perjanjian Fakta Pertahanan NATO, khususnya pasal 5 dari Fakta Pertahanan NATO itu, yang mengatakan bahwa satu dari 30 negara Turki itu diserang, maka seluruh 30 negara itu harus bergerak. Masalahnya adalah Turki ini sendiri dia tidak sepenuh hati menyetujui orientasi politik daripada NATO, karena dia berdiri di tengah,
dia ini kan Eurasia, ada perbatasan antara Asia dan Eropa kan, hanya dibatasi oleh selat apa itu? Bosporus. Ya, Bosporus. Dardanella. Kan? Ya, di situ kan. Jadi memang posisi dia sendiri, tetapi dia itu ingin menunjukkan wajah politik luar negeri yang independen, nomor satu. Bebas aktif. Tidak mau diatur, dan dia ini punya angkatan bersenjata yang kuat karena pabrik senjatanya luar biasa di sana. Turki punya pabrik senjata yang luar biasa, bahkan mereka sedang tawarkan juga untuk negara-negara di Asia kalau mau beli senjata itu dari mereka. Saya sempat ditawarin juga, bilang kenal nggak orang di sana yang mau beli senjata langsung dari kita, katanya gitu. Jadi apa namanya? Dia negara kuat, dia negara NATO, dia negara kuat, dan dia akan berperang sangat penting justru bukan di NATO, tetapi di SCO. SCO itu tandingannya NATO tapi bukan di bidang militer. Shanghai Cooperation Organization. SCO itu bidang ekonomi dan sosial, pendidikan, budaya dan segala macam. Saya pernah jadi pembicara dalam konferensi SCO itu di Rusia Selatan, di kota Sochi, bersama-sama dengan teman-teman dari Lemhanas dan dari Kemlu. Jadi di situ saya lihat sekarang ini SCO ini sudah menggandeng negara-negara BRICS. BRICS sekarang sudah 10 negara. Waktu didirikan itu cuma 5 negara kan. Sekarang sudah 10 negara, termasuk Saudi Arabia sudah masuk. Kemudian Ethiopia sudah masuk, Uni Arab Emirat sudah masuk. Jadi sudah kuat, sudah 10 negara. Indonesia masih wait and see dan lihat-lihat. Karena saya lihat statement terakhir dari Presiden terpilih Prabowo itu mengatakan bahwa kita akan tetap berteman dengan bloknya Cina dan Rusia. Tetapi kita tidak akan bisa melupakan Amerika dan teman-teman, karena mereka teman kita juga. Jadi kita akan bilang bahwa mereka juga teman kita ke sana kita bilang mereka juga teman kita. Jadi kita tetap, saya lihat Prabowo akan menjalankan politik bebas aktif. Cuma saya punya pesan untuk Prabowo, mumpung tahun depan itu kita akan merayakan 70 tahun Dasasila Bandung. Ya. Jadi saya kira sudah waktunya, 2025. Alangkah baiknya 2025 itu alangkah baiknya Indonesia mengumpulkan kembali negara-negara konferensi Asia Afrika itu, adakan konferensi 70 tahun supaya bisa menghidupkan kembali semangat gerakan politik non blok itu dalam dunia yang lagi kacau begini. Ini saya kira menlu kita ke depan mesti mengangkat ini, dan kalau Presiden Prabowo bisa angkat ini, saya kira pamor Indonesia akan naik. Karena beliau ini di Timur Tengah pun sebenarnya Pak Prabowo bisa bermain politik yang canggih. Karena dia ini teman baik dari Raja Yordania kan. Jadi kita bisa bermain politik luar negeri yang canggih sekali. Ini kesempatan kalau April tahun depan kita bisa menggulirkan 70 tahun Dasasila Bandung. Wah, itu luar biasa. Mungkin Bung Helmi bisa naikkan ini. Siap, ini dengerin ya. Ini menarik juga nih. Itu barangkali di setahun pertama Pak Prabowo itu gebrakannya kan begitu. Ya, kita dapat hope yang luar biasa. Sekarang di Amerika lagi pemilihan presiden ya. Betul. Saya kemarin waktu debat pertama begitu, debat kedua di mana Biden diganti oleh Kamala Harris, sikapnya terhadap konflik adakah perbedaan mencolok atau sama aja siapapun yang akan menang? Dalam debat kemarin itu secara kasat mata memang Kamala Harris unggul ya. Cara presentasi retorikanya bagus betul. Bagus banget. Dibanding dengan Donald Trump yang kelihatan emosional dan bikin marah terus begitu ya. Jadi Kamala Harris memang bagus dan dia memang pandai memancing emosi Donald Trump. Jadi secara public speaking bagus dia gitu. Kalau dari segi politik luar negeri, itu politik luar negeri Amerika terhadap Asia Barat itu tidak akan berubah siapapun presidennya. Siapapun presidennya. Gitu. Siapapun presidennya. Justru yang paling menguntungkan kita justru ketika di era Obama kan, ketika dia dekat dengan negara muslim, bapaknya sendiri seorang muslim waktu itu kan, dan kita pikir dia akan ini, ternyata cukup banyak bantuan dia kasih ke Palestina, tapi mendamaikannya dia tidak bisa lakukan. Dengan Iran justru tidak bisa dia lakukan. Nah, jadi dalam hal pemilihan presiden November nanti, itu entah Biden yang menang atau Kamala Harris yang menang. Entah Trump yang menang atau Kamala Harris yang menang, orientasi politik luar negeri Amerika akan tetap sama. Terhadap Asia Barat. Yang beda nanti adalah fokusnya di mana, penekanannya di mana. Kalau Donald Trump menang, saya kira dia akan melanjutkan rencana untuk menggait lebih banyak negara-negara Arab masuk di dalam Abraham Accords. Karena Abraham Accords itu kan dimulai oleh anak mantunya waktu itu, si Jared kan, Kushner. Jadi kalau Donald Trump menang, saya kira dia akan membujuk
negara-negara Arab masuk di dalam Abraham Accords. Lebih banyak lagi karena sekarang baru 4 di Abraham Accords, jadi baru 6 negara total yang berdamai dengan Israel. Nah, itu tentu ada timbal baliknya. Kalau misalnya satu negara mau berdamai, apa timbal baliknya? Mungkin kompensasinya dari bidang ekonomi, di bidang security, keamanan regional, pasti ada timbal baliknya. Tidak mungkin gratis gitu. Jadi kita lihat saja, kalau ada negara-negara Arab yang membutuhkan mungkin kesulitan bantuan ekonomi, pasti dia lihat itu sebagai kesempatan, peluang untuk dia masuk dengan harapan itu menjadi kompensasi dia tarik ke Abraham. Saya kira begitu. Kalau Kamala yang menang? Kalau Kamala Harris yang menang tidak akan begitu. So, kalau Kamala Harris yang menang itu justru fokusnya lebih banyak ke dalam negeri. Karena agenda utama yang akan dia promosikan itu adalah membereskan dalam negeri. Membereskan dalam negeri yang dia katakan dia akan membela hak-hak perempuan. Karena dia katakan hari pertama saya jadi presiden, saya akan menandatangani undang-undang untuk melegalkan apa yang disebut reproductive rights anti aborsi lah ya. Boleh aborsi. Jadi kalau Kamala Harris menang itu banyak perempuan tidak akan takut lagi untuk melakukan aborsi di berbagai klinik di negara-negara bagian. Tapi kalau Trump yang menang tentu kebalikannya, karena dia anti betul itu Partai Republik itu. Artinya Kamala tidak akan seperti Biden ya. Biden itu dianggap orang tua, ngomongnya pelan tapi senang banget sama Trump. Betul. Nah, Kamala ini dia punya keunggulan juga karena dia punya hubungan baik dengan banyak politisi dari dua kubu ini kan, dari dua partai ini. Jadi mungkin juga di kalangan perempuan dia akan mendapat plus point karena kalau dia menangkan presiden Amerika pertama yang perempuan. Jadi dia kalah, artinya Amerika kalah juga, kita lebih dulu Ibu Megawati jadi presiden kita. Dia kalah juga kan begitu. Jadi mungkin kalau sentimen itu bisa dimainkan, mungkin perempuan-perempuan akan sudah capek kita punya presiden yang laki-laki, sekarang coba presiden kita perempuan, kan bisa juga begitu, bisa jadi gitu. Tapi dalam hal politik luar negeri tidak akan berbuat banyak karena yang menentukan sebenarnya itu kan Kongres Amerika. Bukan mereka, Kongres Amerika dan militer Amerika yang mau bilang apa. Ada lagi katanya di belakang ada elit di global. Belakang ada elit non-state actors. Non-state actors, belum lagi lobby Yahudi dan segala macam yang menguasai keuangan dunia, yang menguasai perbankan. Mereka ini yang penentunya. Jadi sebenarnya Presiden Amerika pun tidak bisa secara leluasa, kecuali memang dana strategis itu ada di dalam anggarannya itu, bahwa Presiden itu punya diskresi untuk bisa mengeluarkan dana sampai jumlah tertentu. Tapi kalau sudah persenjataan strategis yang lain-lain tidak bisa, harus. Pertanyaan terakhir, apa peran Indonesia seharusnya mungkin di bawah Pak Prabowo? Menang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus selain kita lakukan, tadi usulan yang pertama tentu Bandung, kita usulkan supaya Presiden Prabowo memberikan napas baru kepada gerakan non-blok dengan jalan melakukan peringatan 70 tahun Dasar-Sila Bandung, dan itu gaungnya akan ke seluruh dunia. Karena sekarang saya lihat non-blok ini yang lebih banyak berperan bukan Indonesia tapi India. India ini berperan, dia sudah masuk di BRICS, dia bisa pergi ke semua negara yang berperang ini dan bisa sampaikan pesan-pesannya. Jadi dia sangat kuat berperan di politik non-blok. Indonesia 10 tahun terakhir ini agak tenggelam di politik non-blok karena kita lebih fokus ke dalam negeri. Kita selama ini hanya menghimbau, mengutuk apa segala macam terhadap Israel. Pak Prabowo lebih maju ya, dia mau menampung ya kan? Iya, Pak Prabowo kemarin udah. Sudah saya lihat dengan statement Pak Prabowo ini kan beliau ingin supaya secara off the cup gitu ya, langsung aja dia katakan kita gencatan senjata, kita duduk begini. Jadi dia sudah ingin ambil langkah-langkah action dulu gitu, action dulu. Hasilnya nanti, tetapi yang penting action dulu supaya bisa orang bertemu. Jadi memang saya lihat dalam hal ini, saya yakin Pak Prabowo bisa menggunakan kedekatannya dengan Yordania dan negara-negara besar dan kemampuan komunikasinya dan komunikasinya yang bagus dengan Jerman, dia juga sangat bagus. Itu saya kira Pak Prabowo bisa berperan jauh lebih bagus dari pemerintahan yang sekarang dalam hal politik luar negeri di bidang penyelesaian masalah Timur Tengah, Asia Barat. Saya kira dia akan lebih berani mengambil tindakan karena di Shangri-La Dialogue justru dia jadi bintang di situ. Dia mulai kecam ya. Dia mulai kecam. Dia jadi bintang di Shangri-La Dialogue kemarin. Jadi saya kira harapan besar ada di pundak Pak Prabowo
tentu kalau dia bisa lakukan 70 tahun Dasar-Sila Bandung, itu bisa jadi gong untuk dia bisa teruskan perjuangan politik non-blok kita. Dan tergantung pula siapa nanti Menteri Luar Negerinya, dan seperti apa. Nah itu bisa kita, kalau dia dapat Menteri Luar Negeri yang canggih dan cocok gitu, ya saya kira Indonesia bisa berperan lagi. Dulu Kamboja aja kita selesaikan kok, kan begitu. Saya kira itu akan bisa. Itu harapan kita tentu itu. Jadi ya selebihnya kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa berdoa supaya para orang-orang sipil, anak-anak kecil, kaum wanita yang menderita di Palestina itu terlalu banyak kita bicara, tapi kenapa tidak kita salurkan bantuan aja ke sana daripada bantuan itu dikorupsi segala macam orang nggak ada gunanya, kenapa nggak dikasih ke sana, lebih bermanfaat, dijadikan amal di sana kan? Saya kaget juga. Sekarang contoh misalnya BUMN, keuntungan bersih BUMN kita itu sekitar 300 triliun. Itu 10% berapa? 30 triliun. 10% nggak ada artinya bagi BUMN kan? Tinggal disalurkan ke sana, bisa bantu orang bangun kembali segala macam di sana. Masalahnya mau apa tidak? Kita punya kemauan politik, tergantung pemimpinnya, Pak. Oke, terima kasih Om Witan, luar biasa ya. Tanggal gitu hafal dulu ya. Makan apa sih? Makan kok apa? Koran dibakar mungkin direbus. Ya, kita semoga mendapatkan perspektif yang luar biasa dan kita berharap ya dunia akan semakin lebih baik lah ya. Lebih baik, walaupun ini butuh waktu saya pikir. Konflik Ukraina belum sempat kita bahas. Mungkin saya berkenan, kalau berkenan nanti kita bahas sendiri. Ya, walaupun ini ada kaitan ini, tapi kita udah 1 jaman ya. Ya, terima kasih Bang Witan. Ya, terima kasih, terima kasih. Tolong silakan komen ya, apapun pendapat Anda kita akan hargai. Kita jumpa lagi dengan Bang Witan Dasrani. Ya, Abang tuh apa jabatan sekarang di DPD? Ya, Biro Luar Negeri. Staf Ahli Hubungan Luar Negeri. Staf Ahli Hubungan Luar Negeri. Dulu adalah seorang jurnalis yang sangat luar biasa. Jakarta Post. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.